Katanya orang miskin itu membawa penyakit sama orang kaya, ya, dan orang miskin itu harus jaga jarak sama orang kaya gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini jumpa lagi ya, tentunya masih bersama Wiwi Sukiarti. Ngapak wadon, orang ngapak, orang kepena. Nah, jadi ya guys, hari ini saya itu masih fokus di mana? Di dapur ya. Dan ini ada tong sampah dan ini ada lap ya guys. Dan saya cuma duduk di bawahnya ya. Ya, sebenarnya nggak kotor lah ya guys ya, ini bersih ya, karena kan tiap hari saya lap, jadi ini bersih banget gitu ya. Nah, jadi hari ini ya guys, saya itu lagi mau bahas ya tentang itu kan, kemarin saya tuh buka media sosial ya, atau Facebook ya, dan kemarin itu saya sempat lihat gitu ya, saya sempat lihat ada postingan seorang bapak-bapak dari pemerintahan ya guys, yang nggak tahu itu apa ya, aku cuma lihat sekilas doang gitu ya. Jadi beliau bilang gini guys, katanya orang miskin itu membawa penyakit sama orang kaya, ya, dan orang miskin itu harus jaga jarak sama orang kaya gitu ya. Ya, karena mungkin saya maklumi lah ya guys ya, karena mungkin bapak itu tuh hilaf ya, bapak itu ibaratnya saking mumetnya mikirin virus corona ya, jadi sampai-sampai mengucapkan seperti itu ya. Jadi saya ambil hikmahnya ya guys ya. Memang ya guys, menurut saya pribadi ya, kalau misal orang miskin itu menularkan virus, mungkin yang dikatakan bapak itu benar ya, ada benarnya juga. Kenapa? Karena semenjak ada virus corona ya, atau virus COVID-19 ini ya guys, nggak ada kerjaan ya untuk orang miskin gitu ya. Jadi semuanya itu dikunci atau yang dinamakan dengan lockdown, stay at home ya. Sok-sokan ngomong bahasa Inggris ya guys, walaupun saya nggak bisa. Nah, jadi ya, mungkin ada benarnya bapak itu bicara seperti itu, karena mungkin orang miskin susah untuk diatur ataupun suruh stay at home, tapi malah masih kerja, masih ibaratnya mencari makan gitu ya, masih keluar rumah gitu ya. Nah, tapi sebenarnya salah itu ya guys ya. Kenapa? Perbedaan orang miskin dan kaya itu sungguh sangat berbeda gitu ya. Walaupun derajatnya itu sama ya, derajatnya itu sama di mata Allah ya, tapi kalau memang menurut pandangan orang kaya, orang miskin itu membawa virus atau membawa penyakit, membawa musibah ya, Anda itu salah. Kenapa? Orang kaya dan miskin sungguh berbeda. Nah, Anda bilang suruh stay at home. Bagi orang kaya is okay, ya kan? Bagi orang kaya is okay, nggak apa-apa stay at home, bisa main handphone, ya kan? Bisa main handphone, bisa kerja lewat handphone dan aplikasi, ya, karena memang kaya, nggak usah kerja pun udah ada duit di bank. Nah, sedangkan orang miskin, bagaimana nasibnya seorang pedagang, nasibnya seorang petani, nasibnya kuli? Anda itu harus berpikir, mereka tuh punya keluarga yang harus dinafkahi untuk jangka waktu yang mungkin lockdown itu cukup lama, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, cukup lama kan? Bagaimana nasib mereka? Apakah mereka punya uang untuk setiap harinya makan? Ataukah mereka itu punya simpanan? Tentu tidak. Apalagi kalau yang sudah mempunyai anak dan masih mempunyai balita,
buat beli susu, buat beli ini kebutuhan pokok. Apalagi yang hari-harinya itu harus beli beras. Kalau mungkin petani udah punya simpanan beras dari dahulu, itu pun harus beli lauknya. Jadi dalam kondisi seperti ini, janganlah saling menyalahkan kalau orang miskin membawa penyakit kepada orang kaya. Jujur ya, saya itu gak terima ya guys ya. Karena apa? Papa saya itu seorang pedagang, dan semenjak ada virus corona ini, memang papa saya nggak ibaratnya pedagang ya guys ya, karena memang keseharian papa saya itu hasilnya uang itu dari pedagang ya. Jadi tiap hari itu papa saya itu dagang keliling, dan papa saya itu dagang mainan ya guys ya. Dan setiap ada hajatan, setiap ada pengajian, dan setiap ada pokoknya ada acara gitu ya guys, bapak saya itu selalu dagang, dan tiap harinya menghasilkan uang itu ya alhamdulillah cukup untuk makan. Jadi pas memang ada virus seperti ini ya, saya suruh bapak saya udah jangan berdagang lagi ya, dan alhamdulillahnya tuh saya masih kerja di sini. Coba kalau saya juga masih di rumah, mau makan apa kita? Iya kan guys? Jadi jangan menyalahkan lah ya, jangan menyalahkan dengan kondisi ini kalau bahwa orang miskin itu membawa penyakit kepada orang kaya, karena mereka punya keluarga. Kalau misal mereka ibaratnya mencari makan, pergi ke tani ya, atau kuli masih bekerja, jadi Anda tuh harus sadar, mereka punya keluarga di belakang, mereka butuh makan. Kalau mungkin jangka waktu 1 hari 2 hari nggak apa-apa lah ya, kita duduk stay at home, kita makan bareng-bareng. Tapi kalau jangka waktu yang lama, uang dari mana mereka untuk mendapatkan makanan? Jadi sebelum Anda berbicara, seharusnya Anda itu berpikir ke belakang, jangan berpikir itu ke depan. Berpikir ke belakang yang artinya orang miskin itu nggak ada bahan makanan untuk dimakan untuk jangka waktu yang lama. Kalau misal orang miskin itu membawa penyakit untuk orang kaya, nah untuk orang kayanya sendiri itu harus menyumbang ke orang miskin, menyumbang bahan pokok makanan ataupun berisi uang ya. Kalau misal dari anaknya orang miskin itu bisa kerja, ibaratnya masih di luar negeri atau kerja merantau di mana dan menghasilkan uang yang setiap hari 1 bulannya, itu nggak apa-apa, nggak kerja, stay at home. Tapi kalau misal dari orang miskinnya sendiri nggak ada sanak keluarga yang merantau jauh, pendapat penghasilan yang ibaratnya bisa dikirim untuk stay at home, maksud saya itu, saya nggak bisa ngomong Inggris. Saya sebenarnya kesel ya guys ya, karena dari kata-kata beliau itu kayak ibaratnya merendahkan. Mungkin beliau kaya, beliau punya uang banyak ya, beliau punya ibaratnya segalanya, nggak kerja nggak masalah. Tapi harus kalian tuh berpikir, gimana nasib orang miskin stay at home dan nggak punya uang, nggak punya bahan ibaratnya makannya dimakan gitu, nggak punya sanak keluarga yang merantau jauh gitu ya. Mereka mau makan apa? Ya kan? Sebagai contoh lah ya, nggak usah jauh-jauh ya, papa saya seorang pedagang guys, dan sekarang papa saya itu sama sekali enggak kerja. Saya nggak mempermasalahkan uang ya guys, saya sama sekali nggak mempermasalahkan uang gitu ya. Dan sekarang memang saya suruh bapak saya itu nggak, ibaratnya nggak kemana-mana, udah stay at home, yang penting saya kirim uang untuk mereka. Coba bayangkan kalau mereka, ibaratnya mereka yang orang miskin, nggak ada sanak keluarga di luar sana yang merantau. Kalian bisa bayangkan kan, uang dari mana mereka makan untuk bertahan hidup, untuk bayar listrik,
Uang dari mana mereka? Harusnya sebelum Anda berbicara itu harusnya mikir dulu. Mikirlah ke belakang ya. Harus gimana gitu ya. Jangan ibaratnya asal ngomong dan ibaratnya membuat hati orang miskin itu ibaratnya tersakiti ya guys ya. Tentu kalau misal orang yang melihat itu pasti tersakiti ya, karena kan kata-katanya sungguh pedas dan sungguh tajam, setajam silat gitu guys. Nah oke lah guys ya, jadi saya mau bahas itu aja ya, karena sebenarnya saya juga nggak mau bahas ya guys ya, karena kan tadi saya sudah kesel banget ya sama itu ya, jadi mau gimana lagi saya bahas gitu ya. Oke guys, semoga kalian selalu dilimpahkan rezeki yang berkah ya guys ya untuk keluarga kalian. Dan jangan lupa bahagia, jangan lupa selalu tersenyum ya. Oke, salam dari BMI Taiwan. Bye bye guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.